Keragaman sosial budaya Indonesia. Tema dan materi IPS. Temanya yaitu keragaman sosial budaya Indonesia untuk kelas 4-5 di SD atau MI. Materinya yaitu mengenal keberagaman budaya Indonesia seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tarian, dan suku bangsa. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran menggunakan papan keragaman sosial budaya Indonesia, siswa itu diharapkan yang pertama menjelaskan makna keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan contoh keragaman budaya seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tarian, dan suku bangsa dari berbagai provinsi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dan memperkuat rasa persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya yaitu ada deskripsi media. Nah, media ini media konkret konvensional berbentuk papan interaktif. Fungsinya yaitu sebagai alat bantu visual dan aktivitas belajar interaktif untuk mengenalkan keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada bahan dan alat. Yang pertama yaitu ada kertas karton. Nah, kertas karton ini digunakan sebagai dasar papan media. Yang kedua ada gambar rumah adat dan isinya. Nah, ini sebagai isi utama media untuk menunjukkan keragaman sosial dan budaya setiap provinsinya. Yang ketiga yaitu spidol warna. Spidol warna ini untuk menulis judul papannya dan memperjelas tampilan media. Yang keempat yaitu ada gunting. Nah, gunting ini untuk memotong gambar dan kertas sesuai kebutuhan. Yang kelima ada lem. Lem ini untuk menempelkan gambar pada papan. Yang keenam ada gambar peta. Nah, gambar peta ini untuk di papannya. Selanjutnya yaitu ada cara kerja media. Yang pertama, guru menyiapkan papan utama yang berisi pembagian wilayah 38 provinsi di Indonesia. Yang kedua, setiap siswa itu mendapatkan satu lembar gambar rumah adat dari salah satu provinsi. Nah, pada gambar tersebut terdapat kolom isian seperti nama provinsi, suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan makanan khas. Yang ketiga, siswa itu mencari informasi atau menuliskan data sesuai provinsinya, baik melalui buku, gambar referensi, maupun pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat, setelah itu siswa menggunting gambar rumah adatnya. Yang kelima, siswa kemudian menempelkan hasil karyanya di papan utama. Dan yang keenam, setelah semua selesai, guru dan siswa bersama-sama mengamati papan tersebut, mendiskusikan keragaman sosial budaya Indonesia, serta menyimpulkan maknanya bahwa perbedaan budaya justru memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran diawali dengan guru itu mengajak siswa berdiskusi tentang berbagai bentuk keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, sebelum menggunakan media, guru terlebih dahulu menjelaskan materi tentang keragaman sosial budaya Indonesia, meliputi pengertian serta salah satu contoh keragaman. Nah, setelah siswa memahami materi dasar, guru mulai menggunakan media papan keragaman sosial budaya Indonesia sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar. Nah, guru itu menjelaskan bahwa papan tersebut akan diisi dengan berbagai bentuk keragaman dari setiap provinsi di Indonesia. Selanjutnya yaitu guru membagikan gambar rumah adat kepada setiap siswa. Di dalam gambar tersebut terdapat beberapa kolom isian yang meliputi suku, pakaian adat, makanan khas, rumah adat, dan tarian daerah. Lalu, guru juga mencontohkan cara melipat gambarnya. Selanjutnya, siswa itu kemudian menulis isi kolom sesuai dengan provinsi yang telah ditentukan. Setelah selesai menulis, siswa itu menggunting dan melipat hasil karyanya agar rapi. Selama kegiatan berlangsung, guru mendampingi dan membimbing siswa serta memberikan arahan tambahan jika diperlukan. Lalu secara bergantian, siswa maju ke depan kelas untuk menempelkan hasil karyanya pada papan keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, setelah semua siswa selesai menempel, guru dan siswa bersama-sama mengamati papan yang telah terisi penuh.
lalu melakukan diskusi mengenai keunikan budaya dari setiap provinsi. Nah, di akhir kegiatan, guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran hari itu serta menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada landasan teori pembelajaran IPS. Nah, media papan keragaman sosial budaya Indonesia yang saya buat yaitu menggunakan teori pembelajaran Jerome Bruner dan teori konstruktivisme sebagai dasar pengembangannya. Nah, menurut Jerome Bruner, belajar akan lebih bermakna apabila siswa terlibat secara aktif menemukan konsep dan makna melalui pengalaman langsung. Bruner menjelaskan bahwa proses belajar terdiri dari 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif berarti siswa belajar melalui benda konkret seperti aktivitas menulis, menggunting, dan menempel gambar rumah adat. Sedangkan tahap ikonik melibatkan pembelajaran melalui gambar dan visualisasi, yaitu saat siswa mengamati hasil karya yang ditempel di papan. Dan tahap simbolik terjadi ketika siswa mulai memahami makna abstrak dari keberagaman budaya dan nilai persatuan bangsa. Selain itu, media ini juga didasarkan pada teori konstruktivisme bahwa pembelajaran merupakan proses aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Dalam penggunaan media ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi secara aktif mengkonstruksi pemahaman sendiri tentang keragaman sosial budaya Indonesia melalui kegiatan konkret yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu refleksi manfaat media bagi pemahaman peserta didik. Nah, media ini membantu peserta didik memahami materi IPS secara lebih konkret, aktif, dan menyenangkan. Melalui kegiatan menulis, menggunting, dan menempel gambar budaya dari berbagai provinsi, siswa belajar langsung dari pengalaman sehingga konsep keragaman sosial dan budaya lebih mudah dipahami. Selain meningkatkan pemahaman, media ini juga menumbuhkan motivasi, kreativitas, kerjasama, dan sikap menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan teori Bruner dan konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang bermakna.